Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sidang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya, dengan rahmah dan kasih sayangnya kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan ini, dan kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat berikan kesehatan yang selalu sempurna dan dapat melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sering mendengarkan ceramah yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Puasa yang dilaksanakan, yang diwajibkan Allah kepada kita ini bukan hanya diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad, tapi juga diwajibkan pada umat sebelum Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema pengajian kita pada malam hari ini diminta kepada saya untuk membicarakan tentang salat. Ya. Salat tentu saja kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, salat juga bukan hanya diwajibkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dan juga kepada umatnya. Namun demikian sudah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelumnya. Sudah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum Nabi besar kita Muhammad SAW. Bukti-bukti yang jelas dari Al-Quran, yang pertama adalah Masjidil Haram. Masjid dibangun jelas untuk tempat salat. Dan Masjidil Haram bukan dibangun pada masa Nabi Muhammad, tetapi di dalam sejarah sudah dibangun semenjak dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau diturunkan ke dunia, kemudian diperintahkan untuk membangun rumah yang pertama. Awwalu bait wudi'a linnas. Pertama rumah yang dibangun, rumah ibadah dibangun adalah oleh Nabi Adam, juga berada di kota Mekah untuk beribadat. Dan kemudian di dalam generasi selanjutnya rumah ibadah itu sudah agak rusak, dilanjutkan dan direnovasi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya Ismail. Dialah yang merenovasi kembali Ka'bah. Buat apa? Tentu saja Ka'bah direnovasi untuk tetap melakukan salat. Itu bukti yang jelas sekali. Artinya apa? Salat bukan hanya diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Dan kemudian dalam perjalanan sejarah berikutnya, bukti yang lebih konkret lagi adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dibangun pada masa Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Nabi Daud dan Sulaiman. Artinya apa? Itu jauh sebelum dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti-bukti yang menunjukkan dari Al-Quran bahwasanya perintah salat juga merupakan perintah yang abadi kepada umat manusia. Untuk konkretnya, mari kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan sesungguhnya salat itu juga sudah diwajibkan jauh sebelum Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika
meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir Sahara di kota Mekah. Anaknya, istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail ditinggalkan di padang pasir Sahara. Kemudian Nabi Ibrahim membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dari Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang selalu mendirikan salat. Doa dari Nabi Ibrahim waktu meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir Sahara di kota Mekah. Jadikanlah ya Allah, ya Tuhan, katanya, anak cucuku, sampai kepada kita, ini doa dari Nabi Ibrahim, anak cucu orang-orang yang tetap mendirikan salat. Allah memberikan pujian dan keredaan kepada putra Nabi Ibrahim sendiri, yaitu Ismail terutama, karena yang mula-mula Ismail diperintahkan kepada keluarganya untuk mendirikan salat. Ismail direstui, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang pertama perintah yang diwajibkan oleh Ismail kepada keluarganya adalah untuk melakukan salat. Wa kana yamur ahlahu bis salah. Dan ayat berikutnya, demikian juga wasiat dan pesan terpenting Luqmanul Hakim kepada anaknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, lakukanlah salat, dirikanlah salat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian setelah Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, kita lihat aja data-data sejarah dalam Al-Quran. Setelah Allah mewajibkan kepada Nabi Musa alaihissalam tentang kepercayaannya kepada Allah dan beribadah kepada Allah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Innani anallah la ilaha illa ana. La ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya aku adalah Allahmu ya Musa, tidak ada Tuhan selain aku, karena itu beribadahlah kepadaku. Kemudian Allah secara khusus pada akhir ayat ini menambahkan firman-Nya, wa aqimus shalah li zikri, lakukanlah salat. Bagaimana kita lihat perintah salat di dalam Al-Quran semenjak dari awal. Apa yang ingin kita bicarakan di sini sepintas, sesungguhnya kalau tadi kita selalu mendengar puasa itu bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad, ternyata salat juga adalah perintah abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang yang berbahagia, tentu saja kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kajian fikih kita, ilmu fikih, salat itu diartikan atau dirumuskan ibadah kepada Allah dan tanggung jawabnya dengan bermacam-macam bacaan dan tindakan-tindakan, terutama yang dilakukan, terutama dibuka dengan takbir. Jadi ada beberapa perbuatan, ada beberapa bacaan yang dimulai dengan takbir dan kemudian ditutup dengan as-salat, dengan rututan dan tertib tertentu yang ditetapkan oleh agama Islam. Itu makna salat. Jadi ada beberapa perbuatan, ada beberapa bacaan yang dimulai dengan takbir yang disudahi dengan salat. Itu pengertian salat menurut ulama fikih. Sidang Jumat berbahagia, kenapa salat dimulai dengan takbir? Pembukaan salat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Apa maknanya? Kenapa kok penting sekali salat di dalam kehidupan? Seperti yang kita bilang tadi, Allah mewajibkan kepada semua umat manusia, bukan hanya pada umat Nabi Muhammad. Apa pentingnya salat itu? Di dalam ajaran Islam dikatakan dimulai dengan takbiratul
ihram. Apa maknanya takbiratul ihram? Begitu kita memulai salat, kita lihat dulu dimulai oleh imam membaca Allahu Akbar. Dimulai namanya dengan takbiratul ihram. Setelah kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar disebutkan dengan takbiratul ihram. Setelah kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, diharamkan mengingat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan mengingat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada yang mengistilahkan salat itu bagaikan kita orang yang sudah berada dalam keadaan meninggal. Kita mencoba meninggalkan dunia ini sesaat, memutuskan hubungan kita dengan dunia ini, kita masuk ke alam spiritual. Kita masuk ke alam ilahi, kita hanya berdialog, berhubungan dengan Allah Subhanahu. Hubungan kita secara terfikal dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Dan kita putuskan sesaat hablum minan nas. Hubungan kita dengan manusia sesaat kita putuskan. Hubungan kita hanya dengan Allah. Karena itu dikatakan kalau masih merasakan hubungan dengan sesama manusia dengan alam ini disebut dengan takbiratul ihram, haram untuk kita ingat itu semua. Sama dalam keadaannya kita melaksanakan ibadah haji. Begitu kita mulai melakukan ritual ibadah haji, yang pertama kita lakukan adalah memakai pakaian ihram. Apa artinya? Yang kita pakai adalah pakaian ihram. Selain dari itu haram kita pakai. Dan ada ketentuan yang diajarkan. Pakaian-pakaian kita yang baru, semuanya itu diharamkan memakai. Ada beberapa hal lagi yang diharamkan. Ini haram, banyak sekali aturan-aturan. Jadi apa maknanya? Ibadah itu diingatkan kepada kita supaya kita memutuskan sesaat hubungan kita secara vertikal dengan manusia. Hubungan kita secara dan hubungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya disebut dengan takbiratul ihram. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kenapa? Karena itu di dalam salat berarti kita mencoba kembali untuk menghadirkan Allah di dalam diri kita. Melupakan segala-galanya, hanya Allah. Disinilah kekuatan tauhid kembali. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita katakan sesungguhnya orang yang melakukan salat itu sudah dipandang sebagai mati di dalam hidup. Apa artinya dalam hidup? Kita mencoba memutuskan hubungan kita dengan dunia, dengan alam sekelilingnya, dan kita hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang yang melakukan haji dibagaikan seperti orang yang mati dalam keadaan hidup juga. Kenapa? Karena orang yang berpakaian ihram berarti sudah dikapani hidup-hidup. Kalau kita, tetapi dia boleh sadar, kalau kita melakukan salat, artinya kita memutuskan hubungan kita dengan segala-galanya, kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tentu saja tidak mungkin semuanya kita jelaskan. Dan inti dari salat itu kalau kita tadi kan mengatakan ada beberapa perbuatan dan ada amal-amalan. Perbuatan yang tertinggi, inti dari salat itu adalah waktu kita sujud. Inti dari salat adalah waktu kita sujud. Coba lihat, perintah yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya adalah sujud. Yaitu perintah sujud yang diperintahkan iblis sujud kepada Adam dan pada malaikat. Wa qulna ya Adam. Ayatnya diperintahkan, Allah memerintahkan kepada para malaikat, Allah memerintahkan pada makhluknya untuk sujud kepada Adam, sujud untuk kemuliaan. Namun demikian ada yang engkar, para malaikat selalu sujud semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi para malaikat engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa maknanya, bapak-bapak dan ibu-ibu? Sesungguhnya makna yang sesungguhnya dalam salat itu adalah sujud. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau sujud, tentu saja kedudukannya sama dengan iblis.
Iblislah yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iblislah yang selalu membangkang pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat, coba lihat, kita dalam salat dalam keadaan berdiri, amalan-amalan kita lakukan, kemudian kita rukuk, dan kemudian ada sujud, dan kemudian ada sujud. Dan intinya itu adalah pada sujud. Kenapa salat pada sujud? Kalau kita perhatikan, yang salat itu adalah 7 anggota tubuh kita ini. Yang pertama adalah kepala kita untuk sujud, dan yang kedua telapak tangan kita sujud, yang kedua lutut kita sujud, dan ketiga yang kepala kita 1, telapak tangan kita menjadi 3, lutut kita menjadi 5, dan ujung-ujung jari kita menjadi 7. Ada 7 angka sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling inti adalah kepala kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah, coba kalau kita perlihatkan, kita merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia dalam kehidupan kita ini adalah kepala kita. Tapi waktu kita pasrah pada Allah, kepala kita lebih rendah dari diri kita, dan bahkan lebih rendah dari pantat kita sendiri. Ini menunjukkan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti, orang yang salat mesti orang yang sujud, dan orang sujud mesti orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah sujud tetapi tidak patuh kepada Allah, berarti dia tidak sujud sesungguhnya dan tidak mempasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya kita lihat orang yang hanya sujud, tapi kalau istilah saya, sujudnya itu hanya sekedar menungging, hanya sekedar melengpetkan kepalanya pada, tetapi sesungguhnya dia tidak mempasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, salat perintahnya sama dengan puasa, berbeda lagi dengan puasa. Kalau puasa hanya diperintahkan selama bulan suci Ramadan, tetapi salat wa aqimus salat. Aqim itu artinya kita harus terus-menerus melakukan salat, ibadah salat. Dan perbedaannya dengan ibadah lain, kalau salat terus-menerus, wa aqimus salat, terus-menerus. Kalau puasa hanya di bulan suci Ramadan. Kalau hajinya 1 kali. Jadi salat adalah perintah yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis dikatakan, kalau kita meninggal, yang pertama sekali diperiksa amalan kita adalah mengenai masalah salat. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu, di bulan suci Ramadan ini, ibadah kita yang terbanyak adalah peningkatan salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga waktu melaksanakan ibadah haji, yang banyak dilakukan ibadah adalah untuk meningkatkan salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat berarti hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan terdekat, dan mencoba memutuskan hubungan dengan dunia ini. Mudah-mudahan pesan ringkas kita ini bermanfaat untuk meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, ketaatan kita pada Allah selama bulan suci Ramadan. Dan bukan hanya bulan suci Ramadan, dan terlihat nanti sejauh mana kepatuhan kita, kedudukan kita pada Allah setelah bulan suci Ramadan ini. Barangkali demikian pesan-pesan ringkas kita dalam bulan suci Ramadan ini, dan bermanfaat buat diri kita, bermanfaat juga buat keluarga kita, masyarakat kita, dan kepada bangsa kita. Mudah-mudahan benar-benar salat itu untuk mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar dari amalan kehidupan kita. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.